Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang ragam jurusan dan konsentrasi yang ada di MAN 20 Jakarta Timur, pertama-tama Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Caci Nurhayati, kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Cici. Ibu sendiri mengajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 12 dan kelas 10 MIPA ya. Jadi nanti kalian untuk yang kelas 11 dan kelas 10 agama dan IPS bukan Ibu yang megang ya, karena Ibu di sini membantu kepala madrasah untuk konsentrasi di bidang wakil bidang kurikulum ya anak-anak. Baik, sebelum melangkah ke materi yang lebih jauh, kita sebaiknya nyanyi bersama dulu. Yuk kita nyanyi bersama ya. Oke, sekarang kita udah nyanyi, kalian sudah refresh sejenak. Baik, Ibu ke materi ya. Di MAN 20 sendiri itu terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama itu jurusan MIPA. Jurusan MIPA ini untuk mata pelajaran wajibnya untuk semua jurusan ada, tetapi jurusan MIPA ini lebih konsentrasi kepada peminatan matematika, peminatan biologi, peminatan kimia, dan peminatan fisika. Yang kedua adalah untuk jurusan IPS. Sebagaimana tadi Ibu bilang, untuk mata pelajaran umum lainnya sama, tetapi peminatan di jurusan IPS ini adalah lebih ke ekonomi, kemudian sama sejarah peminatan ya. Kemudian ada sosiologi dan juga ada geografi. Lalu untuk jurusan agama atau keagamaan itu sendiri ini lebih konsentrasi kepada memang fokus ke keagamaan. Di antaranya nanti kamu akan memperdalam ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan bahasa Arab. Nah, itu beberapa ragam jurusan dan konsentrasi yang ada di MAN 20 Jakarta Timur ini anak-anak. Silahkan nanti kalian pilih sesuai dengan hati nurani kalian ya. Dan sesuai dengan minat dan kemampuan kalian, jangan memaksakan diri. Misalnya kalian inginnya di MIPA sementara kalian inginnya di IPS, atau inginnya di MIPA sementara kemampuan kalian di MIPA itu pas-pasan, karena nanti kalian yang kasihan gitu ya. Di pertengahannya itu rada sulit gitu mempelajarinya gitu. Tapi kalau kalian walaupun sulit tapi kalian sudah bertekad bulat dan memang sudah minat ke situ, insya Allah kalian bisa mempelajarinya. Baik, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Model dan metode pembelajaran di MAN 20 ini, kita walaupun tanggal 13 Juli ini sudah mulai kalender ajaran baru ya, tetapi kalian belum boleh tatap muka karena ini beberapa menteri seperti Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan pun belum memberi izin kita untuk melakukan tatap muka. Maka
kami sepakat melakukan pembelajaran via online atau PJJ. Nah, adapun metode atau model yang kami gunakan di MAN 20 ini diantaranya e-learning madrasah. Jadi nanti kamu punya username yang akan nanti dibagikan oleh pihak sekolah. Semoga nggak lupa, dan itu username-nya akan disebar atau di-share kepada wali kelas kalian. Nanti kalian punya grup masing-masing. Dan e-learning madrasah ini wajib karena di situ di dalamnya terdapat absensi guru, absensi kamu, nilai kamu, ulangan kamu, semua yang berhubungan dengan pelajaran kamu per harinya ada di situ. Kamu pun bisa mengupload tugas kamu di situ, ya. Oke, sekarang yang kedua melalui Google Suite. Nah, Google Suite ini baru akan Ibu canangkan ya. Jadi ini hanya sebuah rencana Ibu ke depannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga Google Classroom, udah beberapa guru menggunakan ini. Nanti tidak menutup kemungkinan selain e-learning madrasah juga ada beberapa guru yang menggunakan Google Classroom. Lalu yang keempat adalah melalui media WhatsApp. Di situ kamu bisa membuat grup WhatsApp untuk mata pelajaran sejarah, misalnya matematika, SKI dan lain sebagainya, sehingga untuk mengunduh, untuk mengupload tugas bisa di dalam WhatsApp tersebut tergantung gurunya. Tetapi kalau yang poin 1 e-learning itu wajib karena Ibu bisa memantau sampai sejauh mana kamu belajar hari ini atau apa aja sih ilmu yang kalian dapat hari ini. Nah, untuk proses pengambilan nilai sendiri di MAN 20 ini sama-sama menggunakan online ya. Yang pertama menggunakan Google Formulir. Mungkin kamu yang sudah kemarin di kelas 9 SMP atau MTS sudah pernah mengalami latihan soal atau ulangan menggunakan Google Formulir. Di sini pun sama ya. Beberapa guru menggunakan Google Formulir ini sehingga kamu bisa melihat langsung nilai kamu. Kemudian yang kedua kuis Kahoot ya. Nanti kamu masuk dikasih pinnya, kamu bisa di situ ceria banget di Kahoot ini karena ada beberapa ragam media, ada beberapa ragam warna dan bentuk sehingga kamu tidak jenuh dan tidak bete dan bisa bereksplorasi di sini gitu. Lalu kuisis juga sama, kamu bisa melihat tampilan soal, lalu kamu bisa melihat opsi jawaban, lalu terakhir kamu bisa mengetahui nilai kamu berapa. Kemudian yang keempat melalui psikologi juga atau psikologi ya, ada beberapa guru juga yang sudah menggunakan itu. Kemudian yang kelima penugasan. Nah, penugasan ini biasanya untuk penilaian keterampilan. Nanti kamu bisa mengupload video, mengupload gambar, mengupload resume, mengupload apa saja, dan uploadannya itu bisa di dalam bentuk Google Formulir, bisa di dalam Google Suite, bisa di Google Classroom maupun WhatsApp maupun di dalam e-learning. Itu untuk pengambilan nilainya. Jadi jangan sampai kamu tertinggal informasi-informasi yang seperti ini karena ini pasti akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Oke, next kita dengarkan. Ini anak-anak sekarang berkaitan sama testimoni peserta didik alumni MAN 20 yang alhamdulillah ini satu-satunya bukan satu-satunya ya. Salah satu murid di antara yang memang sudah berhasil lolos di perguruan tinggi negeri ini di Lampung dan Fakultas Kedokteran. Dan dia benar-benar anak yang ulet, yang perlu kamu contoh apa aja sih trik-trik dari dia itu, apa aja sih ilmu-ilmu yang harus kamu serap. Dan dia ini termasuk anak yang sering sharing juga sama ibu, nurut sama ibu gitu, sama bapak ibu guru di sekolah lah. Jadi insya Allah beserta diiringin dengan doa kita, diiringin memang dia anaknya juga cerdas, berhasil. Sekarang sudah semester 4 mau naik ke tingkat 3 semester 5. Nah, kamu perhatikan ya video dari Kakak Vira Sabrina, ini anak IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Anissa Vira Sabrina, alumni MAN 20 Jakarta yang sekarang lagi kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini aku bakal share tips gimana caranya kita survive di kehidupan MAN dan gimana caranya kita menggapai cita-cita yang kita mau. Oke, sebelum kita masuk ke tips yang paling penting, kita harus melewati atau wajib banget melakukan 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, kita harus tentuin dulu kita bisanya apa. Oke, ini bisa dibilang minat dan bakat. Kalau kita sukanya IPA, ya kita ke IPA, atau kita ke IPS, kita ke IPS. Jangan sampai salah. Kenapa jangan sampai salah? Karena kalau misalkan salah itu, kita bakal mempertaruhkan masa depan kita. Misalkan kita dari kecil itu jagonya itu IPS, atau jagonya itu biologi, atau jagonya itu MTK, tapi kita paksa banget untuk masuk ke jurusan itu,
kita harus bilang cepet-cepet, Bu, saya nggak mau IPA, saya maunya IPS. Bu, saya maunya IPS, nggak mau IPA. Kita harus banget kekeh sama minat dan bakat kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tentuin dulu nih, kita mau ngapain setelah kita SMA. Mau kerja atau mau kuliah. Yang ketiga, kita harus tanya sama orang tua kita, apakah orang tua kita mendukung plan yang kita mau. Misalkan kita mau TNI, atau kita mau jadi polisi, atau kita mau jadi dokter, atau kita mau kerja. Kita harus kasih tahu ke orang tua secepat mungkin, yaitu di kelas 10. Jangan sampai kita menentukan masa depan atau cita-cita kita di kelas 11 atau kelas 12. Oke, yang paling penting sekarang kita masuk ke tips 4, yaitu LIKU. Jadi apa itu LIKU? Jadi LIKU adalah singkatan dari 4 tips yang aku buat untuk kita tuh bisa survive di kehidupan Dan jangan sampai banget kita melupakan ini, karena ini adalah yang paling penting. Yang pertama ada L. Jadi L itu adalah latihan soal dimanapun dan kapanpun. Kenapa aku langsung ngomong latihan soal? Jadi untuk kita bisa mendapatkan perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalan. Yang pertama ada yang namanya SNMPTN, kedua SBMPTN, atau yang ketiga namanya jalur mandiri. Untuk yang jalur SNMPTN itu kita menggunakan rapot. Yang kedua itu SBMPTN atau sekarang namanya UTBK, itu kita ujian tulis seluruh Indonesia. Yang ketiga kita mandiri. Nah, aku benar-benar menekankan kepada kalian untuk benar-benar langsung mengusahakan yang namanya SBMPTN. Kenapa SBMPTN? Karena untuk SNMPTN itu kita nggak akan pernah tahu dan kita nggak akan pernah duga hasilnya. Sedikit tips, jadi waktu itu aku udah ngerjain soal-soal SBMPTN dari kelas 10. Yang kedua itu ikut lomba dan organisasi. Kenapa aku bilang ikut lomba dan organisasi? Karena pas nanti kita kuliah itu, kalau kita mau mengajukan beasiswa, pasti ada banget nih kolom-kolom yang harus kita isi, misalkan organisasi atau lomba. Jadi sedikit sharing, waktu aku itu sedikit banget aku menang lomba, tapi banyak banget sertifikat jadi peserta. Itu ngebantu banget. Dan apalagi organisasi ya, kayak OSIS, misal kita jadi wakil ketua OSIS, jadi ketua OSIS, itu bakal dipertimbangkan banget. Di beasiswa itu bukan cuma orang pintar yang dicari, tapi orang yang punya pengalaman banyak. Kak, tapi aku bingung mau lomba apa, aku nggak pernah lomba apa-apa. Ini adalah problem anak-anak SMA biasanya, termasuk aku. Tapi tips banget dari aku, coba aja, jangan kita nyerah sebelum kita berperang. Karena kenapa? Kita nggak akan tahu kita bisanya apa. Misalkan, kita nggak pernah lomba pidato, kita nggak pernah lomba olimpiade, kita nggak pernah lomba puisi. Terus kita mau mulai kapan? Sedangkan di SMA atau di MAN itu adalah waktu dimana kita itu membuang-buang waktu dengan prestasi. Yang ketiga, K. Kurangin leha-leha di jam kosong. Yang keempat ada utamakan doa. Jadi jangan sampai kita doa sendirian, kita minta tolong sama orang tua kita, sama guru kita, sama teman-teman kita, supaya semua urusan kita bisa lancar. Oke, sekian adik-adik. Jadi kalau misalkan kalian mau konsultasi atau mau nanya, gratis, nggak aku pungut biaya. Jadi kalian bisa DM Instagram aku, gak usah di follow, gak apa-apa, nanya juga gak apa-apa. Keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu anak-anak terakhir video testimoni dari alumni MAN 20 Jakarta. Ibu berharap kalian ada kakak pira-pira yang lain di tahun-tahun berikutnya, mau anak IPS, mau anak IPA, mau anak agama, karena kalian tidak menutup kemungkinan nanti lebih sukses dari pira sendiri ya. Anak agama jangan berkecil hati, karena walaupun kalian belajarnya banyak agama, tapi kalian punya kesempatan untuk menjadi dokter, karena nanti ada beberapa mata pelajaran lintas minat yang kamu bisa menekuni
mata pelajaran yang di luar mata pelajaran agama. Begitupun anak IPS, jangan berkecil hati untuk jadi dokter dan lain sebagainya. Baik, itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian betah, semoga kalian sukses, semoga kalian menjadi anak yang baik, yang soleh-soleha di MAN 20 dan bisa membawa MAN 20 kepada prestasi yang lebih baik lagi ya. Karena tanggung jawab masa depan prestasi MAN 20 ini ada di kamu-kamu, dan kamu contoh kakak-kakak kelas kamu yang sudah berhasil. Oke, itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Nur Husnina, alumni MAN 20 Jakarta tahun 2019. Pada saat saya di MAN 20 Jakarta, saya jurusannya yaitu IPS. Dan alhamdulillah saat ini saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini saya mengambil jurusan atau program studi yaitu Dirosat Islamiyah. Jadi banyak sekali orang-orang yang belum tahu Dirosat Islamiyah ini tuh apa sih gitu. Jadi Dirosat Islamiyah ini adalah salah satu program atau jurusan yang terjalin atau terdapat kerjasama antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan salah satu universitas di Kairo, yaitu Universitas Al-Azhar. Jadi kurikulum yang digunakan di Fakultas Dirosat Islamiyah ini juga mengadopsi dari Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo. Kemudian bahasa pengantar atau bahasa yang digunakan dalam proses belajar mengajar di Fakultas Dirosat Islamiyah ini yaitu menggunakan bahasa Arab, dan mahasiswa atau mahasiswinya wajib menghafalkan Al-Quran yaitu 1 juz 1 semester. Kemudian apa sih prospek kerja dari mahasiswa yang udah lulus dari Fakultas Dirosat Islamiyah? Jadi prospek kerjanya yaitu salah satunya bisa menjadi penerjemah kitab, kemudian menjadi guru, kemudian menjadi pendakwah, kemudian menjadi penerjemah bahasa Arab ataupun prospek kerja yang lainnya. Kemudian pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang dipelajari di Fakultas Dirosat Islamiyah ini yaitu diantaranya ada nahwu, shorof, kemudian balaghah dan semacamnya. Jadi kurang lebih seperti pelajaran-pelajaran yang ada di asrama atau di pondok. Dan saya berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menggunakan beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa KJMU. Jadi teman-teman jangan mudah menyerah, semangat terus belajarnya karena hasil yang maksimal diraih juga dengan usaha yang maksimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman termotivasi dengan cerita saya barusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Vianora Dinda Kasimi, biasa dipanggil Via. Aku lulusan MAN 20 Jakarta tahun 2018. Aku angkatan ke-9. Aku dulu jurusannya itu IPA dan sekarang aku berkuliah di salah satu perguruan tinggi kedinasan di Indonesia yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN. Jurusan aku manajemen keuangan, program studinya itu D3 Kebendaharaan Negara. Sekarang aku itu udah semester 4. Nah di STAN sendiri itu ada 4 jurusan, cuma ada 4 jurusan, ada akuntansi, pajak, bea cukai, dan manajemen keuangan. Nah untuk prodinya itu ada banyak, ada bervariasi juga, ada D1, ada D3, ada juga D4. Nah untuk biaya kuliah di sini itu benar-benar gratis. Selama kalian kuliah di sini kalian gak akan dikenain biaya pendidikan apapun. Dari kalian masuk sampai kalian keluar itu benar-benar gratis. Saat kalian keluar pun nanti kalian udah langsung disalurkan menjadi PNS, nggak cuma di Kementerian Keuangan tapi di kementerian-kementerian lain. Pokoknya kalian keluar udah pasti jadi PNS. Kalian biaya pendidikan di sini itu gratis, nggak akan dipungut biaya apapun untuk pendidikan. Nah terus untuk jalur masuknya itu cuma ada satu, yaitu SPMB, jadi nggak ada jalur masuk lainnya. Nah untuk beasiswa itu banyak organisasi-organisasi di dalam STAN itu yang nyediain beasiswa untuk
sidet gajah itu harus dipakai. Terus kalian gak usah takut katanya kosannya mahal, biayanya mahal, itu kalian gak usah takut karena kita tetap menyediain beasiswa, tapi beasiswanya itu diselenggarain oleh organisasi di dalam UNPAD-nya itu. Jadi banyak kok beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Jadi gak usah takut, karena aku juga selalu percaya bahwa setiap anak itu lahir membawa rezekinya masing-masing. Jadi tugas kalian itu cuma berusaha, berdoa, dan tawakal. Jadi kalian harus banyak-banyak berusaha, banyak-banyak berdoa, karena kita nggak tahu usaha mana yang akan berhasil, doa mana yang akan dikabulkan, maka kita harus memperbanyak doanya. Jangan juga underestimate sama diri sendiri, menganggap diri sendiri rendah. Itu jangan, karena aku yakin setinggi apapun mimpi kalian, kalian pasti bisa capai itu kalau misalnya kalian berusaha dan matangnya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Fira Sabrina, bisa dipanggil Vira. Aku alumni MAN 20 Jakarta, angkatan ke-9 tahun 2018. Sekarang aku kuliah di Universitas Lampung, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Kedokteran, lewat jalur SBMPTN. Jadi kenapa namanya pendidikan dokter? Dulu namanya kedokteran, program studinya. Sekarang pendidikan kedokteran karena kita harus menempuh 2 kali kuliah. Yang pertama 3,5 tahun, yang kedua 1,5 tahun. Jadi 3,5 tahun itu kita jadi sarjana kedokteran dulu. Baru 1,5 tahun kemudiannya kita jadi dokter. Jadi nanti kita punya 2 gelar. Contohnya Dokter Anissa Fira Esket gitu, jadi 2. Nah, setelah kita jadi dokter Esket, kita pengabdian lagi, namanya internship, itu 1 tahun. Nah, jadi untuk total kita jadi dokter itu ada 6 tahun. Nah, itu seru banget. Jadi mungkin kita mikir lama banget, cuman seru banget. Benar-benar kalau kita suka sains itu kita ketemu semuanya, ketemu biologi manusia, ketemu sel-sel gitu-gitu. Terus aku kuliah awalnya pakai uang sendiri 2 semester. Terus semester 3 alhamdulillah dapat beasiswa, namanya beasiswa Kader Surau. Kalau sekarang namanya beasiswa Bright Scholarship. Itu aku di lembaganya di Yayasan Baitul Mal BRI. Jadi beasiswa ini nanti bakal bayarin kita sampai lulus, sampai semester 7 atau yang esket itu. Nah, untuk beasiswa ini jangan khawatir karena kesebar di seluruh perguruan tinggi negeri yang favorit kayak UGM, UI, ITB, Unpad, Unila, Unsri, sama Unri Riau. Tapi banyak banget, 20-an. Jadi nanti kalau kalian ada di perguruan tinggi negeri favorit, cari yang namanya beasiswa Bright Scholarship. Semangat untuk menjalani kehidupan mania. Jangan lupa belajar dan berdoa. Harus serius dari kelas 10. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semboyan kita tetap. Merdeka atau mati. Merdeka!